Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, mohon izin kami dari LPPM ingin mensosialisasikan bagaimana teknis mengisi IKU 5 di Sister. Perlu kita sama pahami bersama bahwa di tahun 2003 kemarin ada panduan terbaru IKU 5 terkait pembobotan dari masing-masing jenis luaran penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, kami juga sudah bersurat melalui Siperan UNJ bahwa sekarang mohon dapat menyesuaikan luaran sesuai kategori agar sesuai dengan IKU 5. Nah, untuk luaran yang sifatnya adalah karya ilmiah, Bapak Ibu dapat mengakses di Sister setelah login dengan klik penelitian, lalu klik publikasi karya. Nah, untuk menambahkan, bisa secara manual maupun secara Sinta. Akan lebih baik jika menambahkan melalui manual dengan klik tambah. Untuk memilih kategori kegiatan yang diakui oleh peraturan Kep Dirjen terbaru, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pilihan kategori yang sesuai gitu. Misalnya, dalam hal ini adalah menghasilkan jurnal internasional bereputasi Scopus atau Web of Science. Dapat dipilih kategori luarannya yang menghasilkan karya ilmiah sesuai bidangnya dan ikuti kategori luarannya agar bobotnya maksimal yaitu 0,8. Karena dalam sistem di IKU-nya itu apabila Bapak Ibu memilih yang database internasional bereputasi, skor pembobotannya bernilai 0,4. Maka dari itu, pilih yang hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional bereputasi. Jadi, pilih yang kelima. Nah, setelah itu nanti dapat dipilih jenisnya yaitu jurnal internasional bereputasi, terus kategori luarannya adalah publikasi. Nah, aktivitas lip tapasnya lah pilih penelitian atau pengabdian masyarakat dari mana publikasi tersebut berasal. Setelah itu lengkapi judul artikelnya, nama jurnalnya, tanggal terbitnya, pastikan yang terbit di tahun 2023. Dan volume nomor dapat dilengkapi. Yang wajib diisi adalah yang bertanda bintang. Agar datanya lengkap, dapat diisi semuanya. Seperti itu. Setelah itu nanti masukkan judul, nama dokumennya apa, bisa misalnya artikel jurnal internasional, lalu pilih filenya di sini dalam bentuk publikasi. Lalu nanti dipilih filenya. Setelah itu nanti pilih jenis dokumennya di sini, pilih kategori yaitu publikasi. Nanti tautkan dokumennya juga diupload dalam bentuk file. Nanti setelah itu lalu pilih masukkan nama luarannya. Di sini nama penulisnya, nama penulisnya. Di sini masukkan apakah dia afiliasinya dari eksternal, masukkan NIDN dosennya jika merupakan dosen UNJ. Jika dosen luar nanti dapat dipilih afiliasinya dari perguruan tinggi mana. Nanti diurutkan sesuai urutannya, urutan keberapa, lalu tentukan siapa yang menjadi corresponding autornya. Untuk menambahkan mahasiswa yaitu dengan klik tambah. Misalnya mahasiswanya ada lebih dari satu. Nah, di sini masukkan satu kata per kata, misalnya Jakarta. Nah, setelah itu pilih Jakarta. Lalu masukkan prodinya, satu prodi saja, misalnya elektronika. Nah, nanti pilih prodinya. Jadi, pilih satu kata dari nama prodi mahasiswanya. Nah, setelah itu nama mahasiswanya siapa? Misalnya di sini cari. Nah, ini sudah pilih seperti itu. Nah, nama mahasiswanya berhasil masuk, nanti urutannya keberapa, misalnya ketiga, lalu nanti lengkapi afiliasinya, Universitas Negeri Jakarta, perannya sebagai apa, penulis atau apapun. Nah, jika ada penulis lain non-dosen ataupun mitra, jika ingin ditambahkan bisa diklik tambah kolaboratif eksternal. Nanti di sini ketik namanya dulu sampai lengkap ya, yang berbintang
wajib dilengkapi. Klik simpan. Nantinya baru kita cari di sini di bagian bawah, ketik nama yang tadi kita masukkan. Namanya kita pilih yang tadi kita masukkan. Nah, biasanya nanti bisa ditambahkan seperti itu. Jika sudah selesai, klik simpan. Dalam hal ini kami memandu agar Bapak Ibu dapat memilih kategori sesuai dengan pembobotannya yang memang keadaannya memang seperti itu, agar bobotnya maksimal seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, saat ini ditemukan ada beberapa jurnal yang Scopus tapi membobotnya adalah 0,4 karena masuk kategori luaran penelitian yang sifatnya jurnal internasional pada database. Yang dimaksud apabila jurnalnya memang bereputasi Scopus atau Web of Science, maka pilihlah bentuk jurnal internasional bereputasi. Seperti itu. Nanti dapat dipilih saja. Nah, di sini hampir semua kategorinya dapat masuk, tinggal gimana kita memilih kategorinya sesuai dengan keadaannya. Apabila dalam kategori buku yang bentuk monograf, bisa pilih yang atas. Apabila buku referensi, bisa pilih buku referensi. Namun apabila kategorinya adalah berupa luaran buku BISBN dari menerjemahkan atau mengedit karya ilmiah lainnya, dapat pilih kedua kategori di bawah ini. Apabila kategori luarannya berupa seminar internasional maupun seminar nasional, dapat pilih di tanda segitiga ke bawah yang hasil penelitian, hasil pemikiran yang didiseminasikan. Seperti itu. Selebihnya sama, tinggal dilengkapi, ke bawahnya diberikan dokumen data dukung, lalu klik simpan. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita mengisi hak kekayaan intelektual, yaitu berupa hak cipta atau hak paten. Klik penelitian, klik paten atau HKI. Nah, di sini nanti caranya sama, Bapak Ibu, klik tambah. Ketika sudah berhasil klik tambah, nanti pastikan pilih kategorinya, karena kebanyakan ada yang tidak mengklik pelaksanaan penelitian ini. Nah, di sini dapat ditentukan kategori dari luaran HKI-nya. Di sini jelas bagian mana saja yang kategori jenis luarannya yang dipilih dan mendapatkan bobot skornya. Apabila sudah didaftarkan HKI, maka pilih yang paling atas. Apabila karya seninya juga diimplementasikan tapi belum mendapatkan HKI, juga dapat pilih sesuai kategorinya. Dan apabila berupa produk prototipe belum di HKI-kan, tapi sudah diimplementasikan atau diaplikasikan di masyarakat, di industri, dan memberikan dampak dan memiliki peningkatan daya saing, pilih yang ketiga. Nah, apabila luaran dari paten atau HKI-nya berupa naskah kebijakan, naskah akademik, ataupun karya monumental, dapat pilih sesuai tingkatan lokalnya, tingkat lokal, nasional, internasional. Begitu pula dengan teknologi yang di bawah, apabila dipaparkan di forum teragenda internasional, nasional, atau lokal. Mungkin itu saja penjelasan teknis singkat terkait pengisian IQ 5 di Sister dengan sistem pembobotan terbaru. Kita berharap agar setiap luaran IQ 5 kita dapat memberikan skor yang maksimal terhadap kinerja Universitas Negeri Jakarta. Sekian atas penjelasan pengisian IQ 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.